Sejak kecil, kita diajari cara mengeja, berhitung, meniru, dan menang. Kita disemangati untuk menjadi nomor satu. Didorong untuk berdiri paling depan, menjadi terbaik, tercepat, terhebat. Tapi anehnya, tak ada satu pelajaran pun yang benar-benar mengajarkan kita cara kalah. Kita tahu bagaimana cara memenangi lomba lari. Tapi siapa yang mengajari kita berdamai dengan kaki yang tertinggal di belakang? Pernahkah kita diajarkan tentang menerima kekalahan? Kompetisi adalah napas dari masyarakat modern. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi perlombaan. Nilai ujian adalah perlombaan. Pekerjaan adalah perlombaan. Bahkan cinta pun kadang seperti arena adu cepat. Siapa yang lebih dulu mendapatkan hati seseorang? Tapi mari kita tarik lebih dalam. Lihat olahraga. Dalam dunia olahraga, menang adalah kebanggaan nasional. Tapi kalah sering jadi kambing hitam. Kita mudah melupakan bahwa di balik kekalahan itu ada latihan panjang, ada dedikasi bertahun-tahun, ada air mata yang tidak tertangkap kamera. Saat tim kalah, banyak yang menghujat, bahkan mencaci. Seolah-olah satu kekalahan membatalkan seluruh proses. Kita lupa bahwa yang berani bertanding berarti sudah menang melawan rasa takut mereka sendiri. Olahraga seharusnya bukan hanya soal siapa mencetak angka terbanyak, tapi siapa yang tetap berdiri dengan kepala tegak. Bahkan ketika peluit panjang berbunyi dan papan skor tidak berpihak. Kemudian pendidikan. Di sekolah, kita berlomba menghafal, mendapat nilai tertinggi, masuk universitas terbaik. Tapi saat seseorang tidak lulus atau nilainya rendah, kita langsung menilai mereka gagal, seolah nilai itu cermin dari seluruh masa depan. Padahal tidak semua yang jenius mendapat A, dan tidak semua yang nilainya tinggi akan sukses dalam hidup. Tapi sistem ini membentuk pola pikir. Kalah berarti bodoh. Padahal bisa jadi kekalahan itu justru langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri, tentang proses belajar yang sesungguhnya. Seorang guru yang baik tidak hanya mengajarkan rumus, tapi mengajarkan bahwa salah adalah bagian dari berpikir. Karena nilai bukan satu-satunya ukuran. Kadang, keberanian untuk mencoba lagi jauh lebih bernilai daripada 1000 angka di rapor. Lalu lihat pemilihan umum. Kompetisi politik adalah medan pertarungan ide dan visi. Tapi terlalu sering, kekalahan politik dianggap sebagai kehinaan. Kita menyaksikan mereka yang kalah, menolak hasil, menuduh kecurangan, bahkan membakar jembatan kepercayaan publik. Padahal, kalah dalam pemilu bukan berarti kalah sebagai manusia. Bukan berarti hilangnya harga diri atau lenyapnya kontribusi. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana yang kalah tetap memilih menghormati proses. Karena dari mereka yang kalah tapi tetap menjaga sikap dewasa, kita belajar tentang tanggung jawab dan integritas. Tapi mengapa kita begitu takut kalah? Mungkin jawabannya terletak pada cara kita dibesarkan. Kita tumbuh dalam budaya yang terlalu menyanjung pemenang. Iklan-iklan memuja para juara, buku-buku motivasi menceritakan kisah sukses. Jarang mengangkat kisah orang yang mencoba dan gagal berkali-kali. Media sosial penuh dengan pencapaian, jarang dengan proses jatuh bangunnya. Hasil akhir jadi segalanya. Proses dianggap tidak cukup glamor untuk diperbincangkan. Dan akibatnya, kita mengembangkan sebuah keyakinan tak sadar bahwa kalah adalah identitas yang buruk. Kita takut kalah bukan karena kita tidak kuat, tapi karena kita diajari untuk malu pada kegagalan. Kita tidak hanya takut kalah di kompetisi, kita takut kalah dalam hidup, takut ditolak, takut gagal, takut tidak diakui. Dan semakin kita menghindari rasa kalah, semakin kita menjauh dari peluang bertumbuh, padahal justru disitulah letak pembelajaran sejati. Kekalahan adalah ruang gelap tempat kita mengenal batas kita. Di sanalah kita mengenal kerendahan hati, kesabaran,
dan kekuatan batin yang tak bisa diajarkan di podium kemenangan. Kalah bukan akhir, tapi awal dari kesadaran. Pernahkah kita menyadari betapa beraninya seseorang yang tetap ikut lomba walau tahu kemungkinannya kalah? Atau orang yang tetap mengungkapkan perasaannya walau sadar bisa ditolak? Mereka bukan hanya peserta. Mereka adalah pemenang yang sebenarnya, karena mereka berani kalah. Kita terlalu lama melihat kompetisi sebagai perang, padahal tidak semua lawan adalah musuh. Tidak semua yang menang harus menjatuhkan yang kalah. Dalam kompetisi yang sehat, lawan adalah cermin. Mereka menunjukkan bagian dari diri kita yang masih perlu diperbaiki. Di balik kekalahan, ada pelajaran yang tak bisa didapat dari kemenangan. Kalah mengajari kita arti empati, karena dari rasa sakit itu, kita belajar memahami perasaan orang lain. Kalah mengajari kita untuk tidak sombong, karena hari ini kita jatuh, besok mungkin orang lain. Dan yang paling penting, kalah membuat kita manusia. Bukan mesin kemenangan, bukan angka statistik, tapi manusia yang bisa gagal, lalu memilih untuk tetap melangkah. Di dunia yang begitu terobsesi dengan kecepatan dan hasil, memilih untuk kalah dengan elegan adalah tindakan revolusioner. Mengakui kekalahan tanpa menyalahkan, menerima kenyataan tanpa merasa hancur, bangkit tanpa dendam, itulah bentuk kekuatan yang paling sunyi, tapi paling dalam. Jadi jika hari ini kamu merasa kalah, gagal mencapai target, tidak lolos seleksi, ditolak oleh orang yang kamu cinta, atau hanya merasa tidak cukup baik, ingat satu hal, kamu tidak sendirian dan kekalahanmu bukan akhir cerita. Karena dalam hidup yang sebenarnya, yang menang bukan mereka yang selalu di depan, tapi mereka yang tetap berdiri, walau sering jatuh. Yang tetap mencoba, walau sering kalah. Yang tetap punya hati, walau sering kecewa. Dunia ini tidak butuh lebih banyak pemenang. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang tahu cara kalah dan tetap memilih untuk mencintai hidup. Kita suka berkompetisi karena di dalamnya kita merasa hidup. Tapi jangan takut kalah, karena justru di sanalah kita paling hidup sebagai manusia.